Dari kampus Oren kita bersuara, membuka jendela dunia lewat kata. Ilmu komunikasi, tempat kita berbagi. Di Universitas Batu Raja, mimpi pun bersemi. Selamat datang di ruang bicara, podcast komunikasi Umbara. Suara kreatif, inspirasi nyata. Mari berdiskusi, satukan makna. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ratna Anggraini dan rekan saya Santri Matahari. Kami dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Batu Raja. Hari ini kami sedang melaksanakan tugas praktikum audio dengan dosen pengampu Ibu Bianca Virgiana MIKOM. Dan hari ini spesial banget loh, karena kita nggak cuma ngobrol berdua nih, Tapi juga bareng narasumber yang pastinya paham banget soal kemahasiswaan. yaitu Bu Sri Rahayu MSI, Kepala Bagian Kemahasiswaan. Halo Bu, Ibu, selamat datang. Halo. Boleh diperkenalkan dulu Bu, ini Ibu, peranan tanggung jawab Ibu di bidang kemahasiswaan. Oke. Sebelumnya makasih banget ya, udah diundang ini di acara apa? Ini dari ini ya, Himakom ya. Enggak Bu, ini tugas. Oh tugas ya. tugas Oke, jurnalisme audio. Oke, tugas jurnalisme ini udah keren banget nih gitu ya. Podcast gini. Oke, jadi mungkin ini sekali Ibu mau memperkenalkan diri. Boleh. Jadi kalau dari nama sih tadi udah disebutkan sebenarnya sama hostnya, yaitu nama Ibu Sri Rahayu MSI. Biasa dipanggil Bu Ayu. Jadi ngambil nama belakang Ibu gitu. Kemudian Ibu di sini, Ibu sebenarnya adalah dosen di program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Ibu di Unbara sendiri itu dipercaya sebagai kepala bagian kemahasiswaan. Jadi kepala bagian kemahasiswaan ini yang pastinya yang diurusin adalah kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi bukan ngurusin mahasiswanya ya. Karena kalau mahasiswanya diurusin itu udah besar gitu, udah dewasa. Yang diurus adalah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi semua kegiatan organisasi mahasiswa di Universitas Batu Raja itu difasilitasi dan koordinasi oleh bagian kemahasiswaan gitu. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama jabatnya ada di kepala kemahasiswaan? Kalau kepala bagian kemahasiswaan sih baru ya. Jadi di akhir bulan Januari 2026. Jadi lebih kurang sih baru 3 bulan ini. 3 bulan menjabat sebagai kabak kemahasiswaan. Yang surprise juga sih, sangat surprise karena ternyata di Universitas Batu Raja itu organisasi mahasiswanya banyak banget dan semuanya aktif-aktif, terutama itu mahasiswa ilmu komunikasi itu aktif-aktif banget. Bangga banget kita jadi mahasiswa ilmu komunikasi nih ya. Harus bangga dong. Sebenarnya apa sih Bu fokus dari bagian kemahasiswaan di kampus tuh? Kalau fokusnya ya tentu tadi udah sedikit Ibu sampaikan ya, itu lebih banyak berkoordinasi kepada kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa di Universitas Batu Raja. Jadi kita membuat banyak program-program bagaimana memfasilitasi kegiatan mahasiswa itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi keaktifan mahasiswa itu kan dituangkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, di sini peran dari bagian kemahasiswaan itu adalah memfasilitasi dan memediasi dan mendukung, yang pasti mensupport organisasi mahasiswa dalam membuat kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak bagi masyarakat banyak. Itu tentunya.
Nih Bu, kalau kita ngomongin program kemahasiswaan, sebenarnya kan ada banyak banget nih Bu. Bisa dijelasin secara umum nggak sih Bu, programnya tuh yang tersedia tuh apa aja? Kalau sekarang sih banyak ya kegiatan setiap tahun. Kalau dari namanya kita perguruan tinggi itu dari Kementerian Saintek Dikti itu banyak program-program hibah-hibah yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi di mana kegiatan dari Kemenristek Saintek Dikti ini adalah untuk mendukung kreativitas dari mahasiswa. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa meningkatkan pengetahuan dan kreativitas dari setiap mahasiswa, sehingga dari Kemenristek Saintek Dikti itu memberikan hibah. Jadi beberapa kegiatan yang setiap tahunnya itu dilaksanakan, itu salah satunya itu adalah P2MW. Jadi kemarin alhamdulillah tahun ini kita ikut berkontribusi. Jadi kita mengirimkan ada 5 proposal yang kita kirimkan kemarin. Jadi ada 5 kategori, yaitu kita ikut di kategori makanan dan minuman, kemudian kategori budidaya itu dari pertanian yang ikut timnya, tim mahasiswanya, kemudian dari makanan minuman itu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ikut, kemudian ada juga dari bisnis digital itu mahasiswa informatika yang ikut, dan juga ada teknologi terapan itu dari teknik. Jadi alhamdulillah kita ada 5. Jadi ada satu lagi yaitu jasa pariwisata dan perdagangan, itu juga dari mahasiswa teknik yang ikut. Jadi kita alhamdulillah sudah ikut. Untuk program P2MW ini adalah program mahasiswa wirausaha. Jadi setiap tahun selalu ada. Jadi harapan kita dari bagian kemahasiswaan itu menghimbau agar mahasiswa atau organisasi mahasiswa itu di Unbara itu aktif untuk bisa ikut berkontribusi menghasilkan kreasi-kreasi kreativitas yang nantinya bisa diikutkan setiap tahunnya. Jadi insya Allah di tahun 2027 itu akan ada lagi. Jadi Ibu menghimbau agar mahasiswa Unbara itu harus ikut. Jadi ada proposal yang kita kirimkan kembali. Itu untuk P2MW. Ada juga program kreativitas mahasiswa. Jadi program kreatif mahasiswa ini ada 10 program kriteria yang diberikan dari Kemenristek Saintek Dikti, dan ini hibah-hibah semua. Jadi kalau kita misalnya dapat itu insya Allah ya itu dapat hibah pendanaan. Jadi kalau kayak P2MW itu ada 2 jenis, itu ada tahapan awal dengan tahapan bertumbuh. Untuk tahapan awal itu hibahnya 15 juta. Jadi dari Kemenristek Saintek Dikti itu membantu mahasiswa untuk berwirausaha. Nah untuk yang bertumbuh itu 20 juta. Namun alhamdulillah kita sudah mengirimkan 5 proposal itu untuk tahapan awal. Mohon doanya semuanya itu agar dari Universitas Batu Raja nanti ada yang dapat. Karena pengumumannya masih menunggu. Jadi pengumumannya itu di akhir bulan Mei ini, di minggu keempat bulan Mei. Oke. Untuk program mahasiswa ilmu komunikasi ada nggak Bu kira-kira? Kemarin kalau untuk ilmu komunikasi kita ada ini ya, vlog, ada lomba vlog kemarin. Lomba vlog. Vlog? Itu kira-kira sudah banyak yang ikut. Nah itu mungkin karena itu memang itu dari itu dari kementerian, sebenarnya Kementerian Pendidikan, namun melalui PKK. Jadi kita dapat surat pemberitahuan itu dari PKK Ogan Komering Ulu. Jadi itu disampaikan bahwa seluruh mahasiswa di OKU ini silahkan ikut. Dan kemarin insya Allah sih kalau informasi dari Bu Dekan Ibu Septiana Wulandari menyampaikan, beliau bilang dari Ilkom itu banyak yang ikut. Karena sebenarnya lomba vlog ini Ilkom banget gitu. Iya. Ilkom banget ya. Apalagi soal-soal fotografi, sinematografi itu paling banyak disukai oleh mahasiswa Ilkom ya. Karena memang itu banyak ada di mata kuliah. Iya, ya, dan mata kuliah. Jadi implementasi ilmunya itu dapat banget. Dari semua program itu, kira-kira apa yang paling diminati oleh mahasiswa? Kalau paling diminati mahasiswa sih sebenarnya dalam setiap program itu kan ada beberapa
tergantung organisasi mahasiswanya ya. Mm-mm. Jadi karena kalau kebanyakan, kalau yang ibu lihat ya, yang paling aktif ini Ilkom nih. Iya, Bu. Jadi Himakom nih paling aktif banget. Jadi ibu lihat sih banyak kegiatan-kegiatan kalian seperti yang sudah berjalan itu kan, pelatihan-pelatihan. Kemudian ini akan ada festival film ya kan. Iya, Bu. Jadi memang implementasi dari ilmu yang sudah kalian dapat di kuliah itu benar-benar bisa implementasi dengan baik. Nah itu ibu salut. Jadi baru menjadi kabak kemahasiswaan, ibu dikit-dikit wah ini mahasiswa Ilkom lagi, dikit-dikit Ilkom Iya. aktif banget. Tepuk tangan dulu dong untuk mahasiswa Ilkom dong. Banget memang anak-anak Ilkom ini, Bu. Jadi kebanyakan sih yang diminati lebih banyak ke kegiatan-kegiatan ini ya, pelatihan-pelatihan. Pelatihan. Dan harapannya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat organisasi mahasiswa yang lain gitu. Nah, kalau kita tujuan untuk utama kampus untuk menyelenggarakan program-program tersebut sebenarnya itu apa sih, Bu? Ya, tujuannya yang pasti sih untuk memediasi agar kreativitas dari mahasiswa itu bisa tersalurkan. Jadi bakat, minat dari mahasiswa itu bisa tersalurkan dengan baik. Jadi ada program-program, baik program dari Kemenristek Saintek Dikti maupun program-program yang dari eksternal yang lain mengadakan. Jadi seperti kemarin kan ada yang dari program dari Bank Indonesia itu pun mengadakan lomba karya ilmiah juga. Jadi lomba-lomba yang bisa diikuti ini, program-program ini bisa membuat kreativitas mahasiswa itu bisa tertampung atau bisa diapresiasi ya. Diapresiasi. Jadi, dan ada juga program dari Kemenristek Saintek Dikti, itu ada program Sipkanmawa namanya. Program Sipkanmawa ini mengapresiasi semua prestasi-prestasi dari mahasiswa. Dan lagi-lagi jadi ini bukan karena ibu diundang ini ya, tapi kebetulan ya, Kebetulan emang hebat banget dari prestasi yang sudah kita usulkan di program Sipkanmawa itu kebanyakan mahasiswa dari ilmu komunikasi lagi yang mendaftar gitu. Jadi ada 12 mahasiswa kemarin yang berprestasi. Itu hampir 70% itu dari mahasiswa Ilkom. Jadi untuk adik-adik yang masih SMA nih boleh nih gabung langsung ke ilmu komunikasi Unbara. Oh, gitu. Langsung promosi. Langsung aja promosi ini. Iya. Terus Bu, apakah program ini memang dirancang untuk pengembangan mahasiswa, Bu? Atau cuman untuk mengembangkan skill mahasiswa, Bu? Yang pasti dua-duanya ya. Jadi dua-duanya. Jadi selain untuk mengembangkan minat bakat dari mahasiswa, tapi juga untuk mengembangkan skill dari mahasiswa. Dan harapan dari kemahasiswaan juga memang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi mahasiswa di Universitas Batu Raja itu jangan hanya kegiatan yang bersifat internal. Karena kita itu kan slogannya adalah kampus berdampak. Jadi bagaimana kampus berdampak, slogan ini benar-benar nyata bahwa memang ada kerja-kerja nyata atau karya-karya nyata yang dikerjakan oleh para mahasiswa melalui organisasi mahasiswa. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa berdampak bagi masyarakat. Jadi contohnya misalnya pelatihan. Kemarin kan ada pelatihan-pelatihan sudah dilaksanakan. Itu salah satunya ikut berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga ikut berkontribusi dalam menjadi wadah ya, wadah dalam menuangkan kreativitas dari masyarakat. Terutama misalnya kebanyakan kan ini kita kalau di dunia pendidikan pasti kan siswa-siswa ya, siswa-siswa seoku. Jadi kalau ikut pelatihan itu kan menambah pengetahuan dan wawasan bagi mereka juga gitu. Oke. Nih Bu, untuk organisasi kan kayak seperti BEM, HIMA atau UMKM lain, menurut Ibu tuh apa sih nilai utama yang didapatin mahasiswa? Dalam BEM, HIMA, DPM atau UKM itu adalah organisasi mahasiswa. Jadi fungsi dari sebuah organisasi mahasiswa itu adalah menuangkan ide-ide kreatif, menuangkan kreativitas, menuangkan minat dan bakat dalam kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bisa
bermanfaat. Jadi intinya sih itu ya. Jadi menuangkan ide kreatifnya, karena setiap personal orang itu pasti memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Jadi organisasi inilah yang bisa menampung minat dan bakat itu sehingga bisa terimplementasi atau terrealisasi dengan positif. Iya. Nih Bu, bagaimana kampus memastikan organisasi berjalan dengan baik dan tidak mengganggu akademik? Karena ada beberapa teman-teman kami nih Bu, dia malah kayak aktif di organisasi daripada di kelas, ya kan? Iya, sering nggak masuk gara-gara organisasi Padahal kan alasannya. Tujuan kita juga kan utamanya kan untuk kuliah nih, bukan untuk organisasi. Oke. Jadi sebenarnya itu kembali ke pribadi masing-masing ya, gitu ya. Karena memang hidup itu pilihan gitu ya. Dalam kita menempuh pendidikan juga itu sebuah pilihan. Jadi tapi namanya mahasiswa itu seharusnya sudah usianya sudah dewasa, jadi sudah harus pintar membagi waktu atau memanajemen waktu. Jadi itu salah satunya memang dalam berorganisasi juga itu salah satunya kita belajar bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik. Jadi tentunya kalau kita mahasiswa ya tugas utama kita adalah belajar ya. Jadi menyelesaikan. Jadi harus menyelesaikan studinya dengan baik, tapi tetap jika ada minat bakat yang ada itu bisa disalurkan melalui organisasi kemahasiswaan. Jadi harus kembali ke pribadi masing-masing, memang harus bisa pintar membagi waktu atau manage waktunya. Beralih ke PKM Bu ya. Ini sering dianggap program yang bergengsi nih Bu. Apa pandangan Ibu tentang tanggapan yang tadi program yang bergengsi tadi Bu? Program bergengsi. Sebenarnya setiap program itu pasti bergengsi ya, apalagi kalau program yang diadakan oleh Kemenristek Saintek Dikti, karena Kemenristek Saintek Dikti dalam membuat program itu tidak hanya khusus untuk dalam satu perguruan tinggi saja, tapi seluruh perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta seluruh Indonesia gitu. Jadi pasti kalau kita bisa lolos atau menang dalam satu programnya saja atau kita mendapatkan hibah, itu pasti sudah bergengsi banget gitu kan, karena saringannya udah seluruh Indonesia gitu. Jadi itu merupakan bergengsi. Jadi kalau misalnya PKM, karena ini mungkin program kreativitas mahasiswa. Jadi memang program kreativitas mahasiswa itu salah satunya misalnya pengabdian kepada masyarakat. Jadi ibaratnya kalau kalian di mata kuliah kalian itu ada KKN. Oh iya, Karya kerja nyata. Jadi karya kerja nyata itu kan kita langsung terjun langsung ke masyarakat gitu kan. Kita melihat langsung dunia di masyarakat. Kemudian kita bisa membuat program-program apa yang bisa bermanfaat di masyarakat. Makanya dia kesannya akan lebih seperti bergengsi gitu, karena kan program pengabdian kepada masyarakat ini kita memang benar-benar terjun ke masyarakat. Jadi benar-benar kalau kita penelitian, benar-benar penelitian betul ke lokasi tempat kita meneliti. Jadi seperti itu, makanya mungkin disebut bergengsi tadi Bu ya. Bergengsi, gitu. Ada kebanggaan sendiri kalau bisa memenangkan lomba itu Bu ya. Atau kita bisa mendapatkan hibah, itu ada sebuah, karena ini kaitannya ke akreditasi juga. Jadi dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan dari organisasi mahasiswa ini menjadi penilaian dari naiknya akreditasi kampus. Makanya Ibu sering bilang, ayo kalau Ormawa di Universitas Batu Raja buatlah program-program yang sifatnya nasional, karena hanya program-program nasional yang mendapatkan poin penilaian dari Kemenristek Saintek Dikti yang akan bisa meningkatkan akreditasi kampus. Jadi kalau program-program internal itu nggak masuk gitu. Jadi yang masuk itu program yang eksternal. Misalnya kalau kita melakukan program nasional itu misalnya minimal seokuraya. Jadi minimal seokuraya itu akan dinilai. Jadi kalau di program Simkat Mawa kemarin itu kegiatan yang diapresiasi itu mendapatkan insentif ya. Jadi kalau misalnya nanti lolos dari 12 yang kita kirim kemarin,
mudah-mudahan ada yang lolos, itu mereka akan mendapatkan insentif. Jadi makanya ayo mahasiswa Unbara, ayo berprestasi, ayo membuat kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak secara nasional. Gitu. Jadi banyak banget ya Bu ya Iya, keuntungan yang didapat dari Melo ikut PKM ini Bu ya. Iya, banyak. Maksudnya yang hibah-hibah yang didapatkan itu seperti apa ya Bu? Hibah-hibah seperti program misalnya, contoh yang sudah berjalan di tahun 2026 ini ya, itu kan terakhir kita submit proposalnya itu di tanggal 7 April. Jadi terakhir 7 April itu kita programnya itu namanya P2MW, Program Mahasiswa Wirausaha. Jadi program wirausaha ini adalah hibah dalam bentuk dana yang diberikan oleh Kemristek Saintek Dikti bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau berwirausaha. Nah, makanya nilainya tadi kata Ibu ada dua jenis hibah yang diberikan. Di P2MW itu adalah untuk tahapan usaha dengan tahapan awal itu 15 juta hibahnya. Besar juga, Iya, Bu. hibahnya dalam bentuk dana. Kemudian kalau yang tahapan bertumbuh itu sebesar 20 juta. Jadi wow banget kan? Wow banget. Jadi makanya doakan mudah-mudahan dari 5 proposal atau 5 tim ya. Jadi kemarin itu satu tim itu terdiri dari 5 mahasiswa. Jadi satu ketua, 4-nya anggota dengan dosen pendamping. Jadi kalau dari 5 ini goal semua nih lolos ya berarti alhamdulillah karena itu kita ada Alhamdulillah. jadi pengumumannya nanti di akhir bulan Mei ini. Itu untuk yang P2MB. Kalau untuk yang PKM, program kreatif mahasiswa itu kita mengirimkan 2 tim. 2 tim kemarin. itu Bu. Ya, itu untuk yang dari Fakultas Teknik kebetulan kemarin yang masukan. Sama ya teknik semua, teknik pertanian teknik agro ya. Agrobisnis. Agrobisnis sama informatika. Jadi ada 2. Itu terakhir kemarin di tanggal 9 April. Itu lombanya kan tadi ada 2 tim nih Bu. Nah per tim itu lombanya apa saja Bu yang diikuti oleh 2 tim tersebut? Lombanya itu kreativitas mahasiswa. Jadi dia lebih ke teknologi terapan. Teknologi terapan. Memang kebetulan untuk ilmu komunikasi itu ini ya belum ada program yang spesifik memang kaitannya ke ini. Jadi mungkin yang ke kalian itu yang vlog ya, lomba vlog itu. Lomba vlog tadi ya Bu. Lomba vlog. Jadi lomba vlog itu ya nanti harapan Ibu itu harus banyak yang ikut. Jadi diikutin semua. Jadi kita banyak program-program dari mahasiswa program dari Kemristek Saintek Dikti. Jadi dan program lomba-lomba yang lain tuh misalnya kayak ada lomba cerpen, lomba itu secara nasional ya, Iya, secara nasional atau umum nasional, ya. Nah umum. itu mungkin mahasiswa harapannya sudah juga bisa mengikuti, jadi harus aktif mengikuti dan harapannya juga kedepannya untuk mahasiswa Universitas Batu Raja itu banyak mengikuti lomba-lomba karya ilmiah. Karena memang dari Kemristek Saintek Dikti itu lebih banyak lomba karya ilmiah sebenarnya. Jadi dia lomba esai, membuat karya penelitian, lebih ke sana. Jadi dari Ibu Rektor juga kemarin menyampaikan ke Ibu, Bu Ayu tolong didorong mahasiswa Unbara untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih ke Karya ilmiah. Harapannya gitu. Nih Bu, sebenarnya tuh banyak nggak sih mahasiswa yang ikut PKM ini atau kayak takut nih malahan ikut PKM? Nah kemarin itu sebenarnya ada 10 bidang ya. Cuma Ibu lupa bidangnya apa saja. Itu sebenarnya ada sosialisasinya udah Ibu sampaikan di grup. Kebetulan Ibu ikut di grup keseluruhan ketuanya organisasi mahasiswa ya. Ibu lupa organisasinya apa nama grupnya apa, Forkopinda kalau nggak salah. Nah itu Ibu udah share terus, jadi setiap kegiatan itu Ibu share terus. Jadi mungkin sebenarnya bukan mahasiswa itu bukannya takut atau apa, karena mungkin mahasiswa masih bingung. Jadi mungkin dan
kendala salah satu yang ibu alami selama ibu baru 3 bulan menjabat jadi kemahasiswaan, kendalanya itu di sosialisasi sebenarnya, sosialisasi program kemahasiswa. Karena ibu sudah share di grup Forkopimda, terus ibu kadang share juga di fakultas-fakultas, di grup fakultas ya. Kayak ibu kan karena ibu Fakultas Ekonomi, ibu share di grup Fakultas Ekonomi. Terus ibu juga ada grup yang para dekan, wakil dekan satu, yang memang menaungi di bawah yang menaungi kemahasiswaan, itu ibu share juga. Jadi ibu minta tolong disosialisasikan. Nah ini kadang ibu ketemu dengan mahasiswa, kadang ibu tanya, tahu nggak program ini? Ada yang bilang nggak tahu. Nggak tahu. Ibu tanya lagi, ada yang nggak tahu, tapi ada yang juga sudah tahu. Jadi mungkin kendalanya mungkin di sosialisasi ya. Jadi bukan karena takut atau apa sih sebenarnya, tapi lebih ke kurangnya pengetahuan sosialisasi. Nah mungkin salah satunya podcast ini bisa menjadi mediasi untuk mensosialisasikan setiap program-program dari kemahasiswaan juga nanti. Tuh. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya skill atau bakat bisa langsung ke ibu ya Bu ya, menyalurkan bakatnya gitu. Nanti dari kemahasiswaan pasti sangat mensupport. Itu Bu, dukungan dari kampus untuk mahasiswa yang ingin ikut PKM itu apa Bu? Kalau untuk dari biasanya kalau PKM itu kan yang mengadakan itu kan dari Kemeristek Saintek Dikti. Nah program-program itu paling kalau dari kampus itu kita memfasilitasi, mendukung dengan cara ya kalau misalnya seperti kemarin ada pendampingan PKM. Jadi memang dari Kemeristek Saintek Dikti itu kan mengadakan pendampingan. Jadi mengajarkan bagaimana menyusun proposal yang baik dan benar, sehingga proposalnya itu 90% itu sudah fix bagus sehingga layak untuk di terima submit gitu ya. Jadi kemungkinan mungkin bisa 90% pokoknya proposalnya itu bagus sehingga itu layak untuk di submit. Nah itu dari kemahasiswaan, itu dari kampus melalui kemahasiswaan itu memfasilitasi. Jadi kita kemarin mengirimkan tim mahasiswa mewakili dari ketuanya, ada dua orang ya, ketua sama anggota sama dosen pendamping, itu kita fasilitasi untuk mengikuti pendampingan sampai ke proses submit. Dan proses ini itu dari kemahasiswaan yang mengumpulkan, karena itu programnya itu kan semuanya kan secara online ya. Iya Bu. Jadi submitnya, proposal dan sebagainya secara online. Nah itu dibantu dari kemahasiswaan. Untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan sendiri itu dari kampus itu ada support. Jadi setiap 1 semester kita selalu memberikan support dana untuk kegiatan kemahasiswaan. Walaupun dari kegiatan kemahasiswaan pasti kan kepanitiaan itu kan mereka mencari sumber-sumber dana eksternal ya. Namun dari kampus sendiri itu ada support. Jadi setiap semester itu ada support dana dari bagian dari kampus melalui kemahasiswaan. Nih gitu tuh benefitnya ke mahasiswa tuh apa aja terhadap Maksudnya presentasi? gimana? Dampak besar PKM itu ke prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswanya kayak gini Bu, seberapa besar dampak PKM terhadap prestasi mahasiswa Bu? Kalau PKM itu kan program-program yang diadakan oleh Kemeristek Saintek Dikti ya. Nah jadi kalau misalnya mahasiswa ikut, itu tentunya kan itu merupakan pengalaman yang pasti. Hal benefit atau manfaat yang bisa diperoleh pertama adalah pengalaman. Karena tidak semua mahasiswa mau ikut mendapatkan pengalaman dalam menyusun proposal PKM ya. Karena itu menuangkan ide, menuangkan kreativitas dalam bentuk tulisan yang dituangkan dan dalam bentuk produk. Jadi PKM itu menghasilkan produk. Jadi program yang menghasilkan produk. Jadi ada baik produk itu misalnya
Seperti contohnya kemarin ada ekoenzim. Jadi produk ekoenzim, jadi itu bagaimana penerapan dari ilmu pengetahuan diterapkan dalam teknologi terapan. Jadi salah satunya itu jadi menghasilkan produk. Jadi benar-benar ini kreativitas mahasiswa dengan bukti nyatanya dalam bentuk Produk. dalam bentuk produk. Oke. Jadi benefitnya adalah ya tentunya pengalaman yang pertama, kemudian pengetahuan ya, Iya, kemudian pengetahuan. pengetahuan bagaimana menyusun proposal yang baik, bagaimana, dan itu kan didampingi oleh dosen pendamping. Jadi dosen pendamping itu membantu bagaimana kreativitas mahasiswa yang tertuang dalam bentuk produk ini bisa dijadikan sebuah proposal yang bisa diusulkan untuk mendapatkan hibah pendanaan. Bu, ini Bu, apakah semua organisasi punya kesempatan yang sama mendapatkan dana hibah itu, Bu? Atau udah per mahasiswa, Bu? Semua. Semua. Apa beda-beda kayak gitu, Bu? Nah, apa beda-beda dia? organisasi. Kalau dia dana hibahnya untuk organisasi atau dana hibahnya untuk mahasiswa? Beda-beda kayak gitu. Dana hibahnya itu untuk mahasiswa. Hmm. Jadi bukan organisasi ya. Jadi Iya. karena itu kreativitas tapi dalam bentuk tim sih. Dalam bentuk tim. Jadi dia. makanya dia syaratnya kalau mahasiswa ingin ikut program-program PKM atau P2MW gitu, atau yang sekarang KBMK gitu ya. Mm-mm. Program yang ada sekarang juga ada program KBMK juga, tapi itu lebih ke bisnis ya. Mungkin dari mahasiswa ekonomi yang lebih banyak bisa ikut karena dia lebih ke pengantar bisnis. Nah, program-program ini ditujukan untuk seluruh mahasiswa. Untuk seluruh mahasiswa. Seluruh mahasiswa se-Indonesia. Seluruh mahasiswa. Jadi syaratnya itu pertama adalah dia terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Jadi kalau dia bukan mahasiswa nggak bisa ikut. Jadi programnya memang khusus untuk mahasiswa aktif. Itu yang pertama. Jadi mau dia berorganisasi maupun dia tidak berorganisasi itu bisa semua ikut. Bisa semua Bisa ikut semua ya. Oke, Bu. Cuma memang kriterianya itu dibuat tim. Karena ini proposalnya dibuat ini kan kreativitas yang dalam bentuk produk ya, atau Iya. ada outputnya. Ada Makanya bentuknya. ada bentuknya, makanya programnya itu biasanya tim dan ditentukan itu maksimal timnya 5 orang. Maksimal 5. Makanya kayak kemarin P2MW itu kita kirim 5 tim. Itu setiap tim itu ada 5 orang, berarti kan ada 5 kali 5 berarti 25 mahasiswa yang ikut. Jadi harus semangat. Semangat mahasiswa yang Universitas Batu Raja harus aktif ikut berkontribusi semua, Iya. ikut berpartisipasi. Oke, apakah ada evaluasi rutin, Bu, dari kampus terhadap program-program ini, Bu? Evaluasi tentunya ada kalau evaluasi. Jadi biasanya kita itu per semester ya, per semester itu kita melakukan evaluasi apakah kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di Universitas Batu Raja, terutama dari organisasi mahasiswa itu bisa memberikan dampak yang baik itu buat mahasiswa itu sendiri yang ada di dalam organisasi, maupun dampak yang baik juga untuk kedepannya atau untuk Universitas Batu Raja sendiri. Karena kalau misalnya Ibu contohkan, misal kalau kegiatan misalnya pelatihan kemarin pelatihan fotografi untuk mahasiswa, untuk siswa se-MK se-Okuraya misalnya ya, se-Okuraya. Nah ini untuk mahasiswa se-Okuraya nih dampak positifnya bagi universitas apa? Jadi kalau mereka sudah SMA itu kan bisa ikut. selesai juga mereka ikut masuk ke kuliah melanjutkan studi ke Universitas Batu Raja. Jadi itu salah satunya juga gitu. Jadi sambil menyelam minum air. Apa pesan Ibu untuk mahasiswa agar lebih aktif lagi ke depannya, Bu? Oke, jadi memang
organisasi itu adalah salah satunya adalah tempat dalam proses belajar ya, proses belajar dan proses dalam mendapatkan pengalaman. Jadi harapan dari kemahasiswaan gitu, saran ibu sih keaktifan itu kan balik ke pribadi mahasiswa, namun menjadi mahasiswa yang aktif itu adalah mahasiswa yang bisa memanajemen waktu dengan baik. Jadi jangan sampai dengan banyaknya kegiatan berorganisasi itu meninggalkan tugas utamanya sebagai mahasiswa. Jadi tetap tugas utama sebagai mahasiswa itu selesai, tapi berorganisasi itu membentuk kita menjadi memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian belajar bersosialisasi, belajar bekerja sama, dan belajar berkomunikasi. Ya, itu. Jadi dua-duanya harus seimbang. Seimbangnya. Oke. Wah, udah panjang banget nih obrolan kita Bu Iya, sebenarnya. Udah banyak banget insight yang kita dapat untuk hari ini. Ternyata program kemahasiswaan itu bukan sekedar kegiatan tambahan Bu ya. Tapi juga bagian proses pengembangan diri mahasiswa. Dari obrolan kita hari ini, kita sadar kalau kuliah itu bukan cuman soal nilai. Iya, tapi juga tentang pengalaman relasi dan bagaimana kita berkembang sebagai individu yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sri Rahayu SIMSI, SEMSI. Ibu Kepala Bagian Kemahasiswaan atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan jangan lupa untuk terus dengerin podcast kita karena kita masih banyak cerita menarik yang akan kita bahas. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang ingin masuk Unbara biar termotivasi untuk masuk ke Unbara. Kritik, opini, dan cerita Santri Matahari pamit undur diri. hadir di sini hanya untukmu. Dadah.